Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tentang Herbert Marcuse, seorang bagian dari anggota dari mazhab Frankfurt Jerman. Apa yang dibicarakannya yang sangat fenomenal adalah mengenai manusia satu dimensi. Jadi latar belakang hadirnya manusia satu dimensi ini adalah kehidupan pasca perang dunia dan berkembangnya paham positivisme. Kita sudah tahu bahwa positivisme dengan sudut pandang yang bersifat observasi, eksperimen, dan tentu saja harus bersifat material yang terlihat gitu kan. Sehingga dengan itu berkembanglah metode ilmiah, suatu metode untuk menemukan sains, menemukan pengetahuan baru, khususnya segala hal yang bersifat saintifik seperti ilmu fisika, ilmu alam, ilmu teknik. Dan dari kecenderungan adanya kemajuan di dalam ilmu-ilmu yang bersifat saintifik seperti itu, maka mereka menganggap untuk memahami manusia juga harus bersifat eksak seperti itu, harus bersifat pasti. Maka mereka menggunakan sudut pandang, misalnya memahami manusia dengan metode ilmiah. Meskipun menurut William Dilthey bahwa untuk memahami manusia tidak bisa kita memperlakukan manusia seperti batu gitu. Manusia itu bukan objek yang pasif yang bisa diteliti, sama perkembangannya, sama keinginannya, tidak. Maka hadirlah disebut dengan rumpun ilmu humaniora. Nah, dari sini adanya kecenderungan untuk berpegang kepada satu sudut pandang, bahkan menganggap tidak ada alternatif, dan tentu saja adalah memaksakan kebenaran. Inilah yang menjadi akar-akar suatu persoalan di dunia ini. Misalnya kan egoisme melahirkan kolonialisme, itu kan suatu pemaksaan sudut pandang dan bahkan mengeksploitasi manusia lain. Itu disebut dengan rasionalitas instrumental, dan saat itulah mazhab Frankfurt itu mengkritik berbagai ideologi, baik itu ideologi yang bersifat Nazisme oleh Hitler dan juga fasisme, dan tentu saja berbagai ideologi, khususnya adalah ideologi abad pencerahan lah ya, yang sangat progresif, rasionalitas. Tetapi pada satu sisi lagi mereka melahirkan bentuk suatu pengekangan ya terhadap sudut pandang yang lain gitu. Mereka memandang dirinya lah yang paling utama. Ini kan sebagai suatu sudut pandang yang satu gitu ya. Bahkan di dalam ilmu sosial pun lahir setelah kolonialisme berakhir, yang mereka menganggap bahwa semua ilmu yang diselenggarakan oleh para penjajah itu ya bersifat kolonial, yaitu berusaha untuk memarginalkan suatu bangsa yang dijajahnya itu. Maka lahirlah postkolonialisme. Nah, di sini upaya untuk mengkritik berbagai wacana dominasi tentang pemaknaan, siapa yang lebih utama, siapa yang lebih berbudaya, mana yang lebih penting, dan mana yang lebih diperlukan. Nah, setelah dunia dipaksakan oleh satu sudut pandang mengenai Eropa sentris gitu ya, begitu juga dengan berakhirnya zaman penjajahan, maka ilmu juga sebagai produk dari suatu kekuasaan itu harus diperiksa kembali, dan kebenarannya yang bersifat menurut Gaston Bachelard itu adalah bersifat diskontinuitas. Nah, ini yang diteliti kembali, dan tentu saja Herbert Marcuse juga berusaha untuk menyatakan bahwa segala sesuatu tentang pemahaman mengenai ideologi, mengenai sesuatu yang bersifat ilmu di dalam ilmu di dalam lingkungan suatu peradaban itu harus memahami lokalitasnya sendiri, harus bisa memahami sudut pandang si keunikannya itu sendiri, harus kepedulian kepada yang lain. Dan tentu saja ketika kita bertemu dengan yang lain gitu ya, itu bukan dalam rangka untuk penguasaan gitu atau untuk memperalat. Nah, di sini
tapi hadirnya suatu emansipasi, suatu pembebasan gitu kan, sebagaimana inspirasi Hegel bahwa setiap upaya evolusi itu adalah tercapainya semakin terbuka kebebasan, semakin bebas gitu kan. Dan di sini dalam artian bebas di sini adalah kemampuan manusia untuk bisa mengembangkan pemikirannya dan bisa memilih jalan hidupnya yang lebih baik. Dan dari sini maka sudut pandang yang bersifat satu dimensi ini akan menyebabkan otoriter, misalnya ketika zaman Stalin, ketika zaman Soeharto ya di Indonesia zaman Orde Baru, Pol Pot di Kamboja ya, Vietnam Kamboja, Pol Pot itu rejim Pol Pot di Kamboja kalau saya di Myanmar ya, Pol Pot itu. Nah dari situ kita akan lalu belajar dari Herbert Marcuse itu adalah setiap kita berhenti pada satu titik pemikiran dan merasa apa yang kita pikirkan itu yang paling benar, bahkan tanpa metodologi yang komparatif dan tanpa kontemplasi, maka kita harus mencurigai jangan-jangan kita terjebak menjadi manusia satu dimensi. Dan ke dalam keseharian kita pun ya kita dapatkanlah tentang konsep manusia satu dimensi ini. Kadang-kadang kita ini karena sudah punya kesenangan terhadap sesuatu, maka kita tidak bisa mencoba yang lain gitu ya. Misalnya dalam bangun pagi, misalnya kita terbiasa bangun siang, mau bangun pagi ternyata susah. Juga kita tidak bisa menggunakan media misalnya YouTube untuk belajar tentang tutorial yang bisa menambah skill kita, karena keseharian kita tidak untuk ke sana, sehingga itu sulit sekali untuk mengarah ke sana, padahal itu sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Jadi kita juga terjebak dengan satu dimensi itu, dan berusaha untuk keluar dari reduksi ini sangat penting sekali. Terima kasih.